Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan menyelesaikan sistem persamaan linier SPL menggunakan OBE. Bagaimana caranya? Caranya dari sistem persamaan linier kemudian kita rubah menjadi matriks lengkap. Setelah menjadi matriks lengkap, kita lakukan operasi baris elementer. Jadi operasi baris elementer ini bisa dilihat di video sebelumnya, yaitu ada 3 operasinya. Kemudian dia akan menjadi matriks epsilon baris. Dari matriks epsilon baris bisa langsung kita tentukan solusinya dengan melakukan solusi mundur. Maka dapat solusi dari SPL kita. Atau boleh juga dari matriks epsilon baris lalu kita lanjutkan melakukan operasi baris elementer sehingga dia menjadi matriks epsilon baris tereduksi. Setelah menjadi matriks epsilon baris tereduksi, kita lakukan solusi mundur, maka dapat solusi SPL-nya. Jadi untuk menentukan sistem persamaan linier boleh dari matriks epsilon baris, bisa juga dari matriks epsilon baris tereduksi. Nah, sekarang ini contohnya kita akan menjadi ini sistem persamaan linier ke matriks. Ini persamaan linier. Nih ada beberapa persamaan linier di sini. Untuk menjadikannya ke matriks, kita bisa mengambil koefisien-koefisiennya saja. Dalam kita misalkan nilai matriks A, ini berisikan koefisien dari SPL kita. Ini adalah variabelnya, dikali dengan variabel, sama dengan konstanta dari sistem persamaan linier kita. Jadi dia berbentuk perkalian di sini. Nah, dari bentuk perkalian matriks ini, bisa kita langsung ke matriks lengkap. Ini dia matriks lengkap. Gabungan antara matriks A dan B. A adalah koefisiennya, B adalah konstantanya. Jadi ini koefisien, ini konstanta dari sistem persamaan linier. Ya, jadi ini koefisiennya, ini konstantanya. Setelah bentuknya seperti ini menjadi matriks lengkap atau augmented matrix, maka selanjutnya kita lakukan OBE. Dilakukan OBE sehingga dia menjadi bentuk matriks epsilon baris tereduksi. Kalau ini adalah epsilon baris tereduksi karena ini satu utama, selebihnya di kolom 1 ini entry-nya adalah 0. Kolom kedua seperti itu juga. Ini satu utama, ini entry-nya 0. Ini kolom ketiga juga satu utama, ini entry-nya 0. Seperti itu. Nah, lalu bisa kita langsung lakukan karena di sini sudah menjadi epsilon baris tereduksi dia matriks kita, maka kita lakukan substitusi mundur. Nah, caranya tinggal ini tadi dari contoh tadi, ini adalah variabel X1, ini adalah X2 kita, ini adalah X3 kita. Jadi karena di X2-nya 0, untuk baris pertama perhatikan X2-nya 0, X3-nya 0, maka X1 itu hasilnya adalah -1. Ini dia ya, X1, 1, X2, X3-nya 0 sama dengan 1. Menghasilkan X1 kita itu -1. Untuk di sini, karena di sini X2 kita, X1, X3-nya 0, maka diperoleh X2-nya 2. Berikutnya di sini di kolom ketiga X3-nya 4. Seperti itu. Ini perhatikan. Nah, selanjutnya kalau kita setelah kita SPL kita itu berubah menjadi matriks lengkap, lalu lakukan OBE. Kalau bentuknya seperti ini namanya epsilon baris. Epsilon baris saja karena tidak memenuhi sifat keempat. Perhatikan pada kolom kedua ini satu utama, harusnya 2, ini 0. Kalau dia epsilon baris tereduksi, karena di sini bukan 0, tidak memenuhi sifat keempat, ini namanya epsilon baris saja. Epsilon baris.
epsilon baris. Nah, epsilon baris karena hanya tidak memenuhi sifat keempat. Nah, kalau bentuknya seperti ini bisa juga langsung kita cari solusinya menggunakan substitusi mundur. Namun kalau di sini akan lebih banyak langkah yang kita lakukan, tidak langsung dapat hasilnya seperti epsilon baris tereduksi ini. Kalau ini langsung dapat hasilnya. Tapi kalau epsilon baris saja, kita harus melakukan di sini coba baris pertama. Kita kan ini X1, ini X1, ini X2, ini X3, ini X4-nya. Nah, ini konstanta. Nah, karena di sini bukan 25-nya tidak 0, maka jadinya 1x1 tambah 2x2 tambah 5x3 sama dengan 2. Kemudian untuk baris kedua jadinya X2 dikurang X3 ditambah 1/4 X4 sama dengan 1. Seperti itu. Lalu untuk yang baris ketiga X4-nya dapatnya -2 langsung. Lalu kita lakukan substitusi sehingga mendapatkan hasil nanti untuk X1-nya itu dapatnya -2 kurang 7x3. Nah, karena di sini barisnya 3, kemudian kolomnya itu lebih banyak dari barisnya, maka ini akan menghasilkan matriks SPL yang solusinya tak berhingga. Maka di sini misalkan dengan T seperti itu. Jadi intinya yang perlu kita ketahui adalah kalau menggunakan epsilon baris tereduksi hasilnya langsung nampak. Tapi kalau epsilon baris saja kita harus melakukan operasi substitusi untuk mendapatkan nilai X1, X2, X3 dan seterusnya. Ini contohnya. Ini adalah berarti ini ada 4 persamaan SPL ya, sehingga kita ambil koefisiennya menjadi matriks lengkap seperti ini konstantanya, lalu kita lakukan OBE, ini pertukar, ini B1 kurang B2, lakukan operasi OBE dia dilanjutkan sehingga nanti dia dapat 1 utama, lalu kita jadikan 1 utama di bawah 1 utama itu menjadi dapat 1 utamanya di sini, lalu di bawahnya jadikan 0 seperti ini. Nah, sampai nanti dia berbentuk seperti ini. Nah, ini terakhir. Ini adalah epsilon baris tereduksi. Perubahan matriks lengkap ini menggunakan OBE, operasi baris elementer. Nah, ini sudah berbentuk dia epsilon baris tereduksi. Nah, tinggal disubstitusikan saja lagi. Nah, karena di sini baris kita itu ada 4, sedangkan variabelnya itu ada 2, 3, 4, 5, ada 5. Maka di sini akan menghasilkan sistem persamaan linear yang tak berhingga hasilnya. Seperti itu. Jadi yang penting kita pahami di sini, dari matriks lengkap dirubah menjadi epsilon baris tereduksi, lalu langsung dapat hasilnya. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada keraguan, silakan dipahami dari bahan ajar yang dikirimkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.